Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Wanda Putri Mariani, ini 182410101024 akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Pengolahan Limbah Pangan atau SIMBA. Apa sih SIMBA itu? Nah, di sini saya akan memperkenalkan sistem request-nya kepada kalian semua. Dan di sini project sponsornya adalah Mustafa sebagai koordinator TPA Pakusari Jember. Nah, ini business requirement. Nah, di sini apa sih tugas TPA-nya? Yang satu itu mengolah data TPA, mengubah data TPA, melihat data TPA. Terus mengolah data sampah, memasukkan data jumlah sampah, melihat data jumlah sampah, mengubah data jumlah sampah. Terus mengolah data hasil pengelompakan sampah, memasukkan data hasil pengelompakan sampah, mengubah data hasil pengelompakan sampah. Terus melihat data hasil pengelompakan sampah. Terus yang keempat, mengolah data mitra pengolah sampah, memasukkan data mitra pengolah sampah dan melihat data mitra pengolah sampah. Terus yang kelima, mengolah data sampah yang keluar, melihat jumlah permintaan sampah, memverifikasi permintaan sampah, melihat status permintaan sampah, dan memverifikasi pembayaran sampah. Terus melihat jumlah data sampah keluar. Terus melihat riwayat transaksi, terus melihat data hasil produksi tahun ulang. Nah, yang kedua itu mitra. Jadi mitra itu siapa sih? Jadi mitra itu yang akan memproduksi limbahnya. Dan di sini sistemnya itu gimana sih? Yang pertama itu mitra akan bisa mengolah data akun mitra. Dia bisa melihat data mitra dan mengubah data mitra atau passwordnya. Kenapa hanya password? Karena untuk data-data yang lain bisa yang petugas TPA yang menjalankan. Terus yang kedua, mengolah data hasil produksi daur ulang. Nah, di sini memasukkan data produk daur ulang. Jadi hasil produk limbahnya itu jadi apa? Nanti di sistemnya akan bisa memasukkan data hasil produk daur ulangnya. Terus melihat data hasil produk daur ulang, terus mengubah data hasil produk daur ulang. Terus mengolah permintaan sampah, memasukkan data jumlah permintaan sampah, melihat data jumlah permintaan sampah. Terus di mitra juga bisa melihat riwayat transaksi dan melihat data hasil pengelompakan sampah. Nah, itu ini bisnis value-nya. Keuntungan tangible-nya apa sih? Yang pertama itu mempermudah petugas TPA untuk memantau limbah. Nah, tadi kan udah dijelaskan. Jadi di sini tujuannya itu untuk meminimalisir sampah yang ada di Kabupaten Jember. Yang kedua, mengetahui pendistribusian limbah secara detail. Nah, biar tahu petugas TPA itu sebenarnya limbahnya itu dibuat apa sih? Terus yang ketiga, mempermudah mitra untuk meminta bahan produksi dari TPA. Terus yang keempat, memudahkan petugas TPA untuk memantau data jumlah produksi barang daur ulang. Itu intangible-nya. Sedangkan keuntungan tangible-nya sama mempercepat proses permintaan limbah produksi. Terus yang kedua itu mengurangi jumlah limbah terhadap lingkungan sampai 12,988%. Kenapa kok 12,988%? Nah, ini kita dapat datanya dari Pakusari sendiri, dari dokumennya. Jadi kita hitung bisa mengurangi jumlah limbah terhadap lingkungan itu sampai sekian persen. Terus yang ketiga, menghasilkan produk daur ulang jumlah sampah per hari 140 ton sampah anorganik yang bisa diolah yaitu 13,6% atau sekitar 19,4 ton, sehingga sampah dapat berkurang menjadi 120,94 ton. Nah, di sini apa sih spesialnya sistem kita itu? Jadi sistemnya itu berbasis desktop, hanya dapat diakses oleh user yang memiliki username dan password. Jadi untuk mitra atau petugas TPA jika tidak mempunyai username dan password, mereka tidak akan bisa menggunakan sistem ini. Terus yang ketiga, verifikasi permintaan sampah maksimal 1 hari. Nah,
Memverifikasi permintaan sampah maksimal 1 hari ini supaya mempercepat dan tidak menggantungkan kapan sih diverifikasinya buat mitra. Nah, itu keuntungannya. Terus yang keempat, aplikasi hanya bisa diakses pada jam kerja. Jadi ini akan sangat aman karena hanya bisa digunakan pada saat jam kerja saja. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Fitri Arifin Tias, NIM 182410101040. Dan nama saya Yoski Tanjung, NIM 182410101078. Limbah atau Sistem Informasi Pengolahan Limbah merupakan sistem yang berbasis desktop, di mana aplikasi ini digunakan untuk pencatatan jumlah sampah masuk dan keluar pada TPA Pakusari Jember dan menghubungkan mitra untuk meminta sampah agar diolah menjadi produk daur ulang. Sebelum mengakses sistem, maka setiap user harus login terlebih dahulu. Untuk mitra harus mendaftar di TPA Pakusari dulu agar mendapatkan akun. Untuk admin, usernya Pakusari kemudian memasukkan password. Dan di sini akan divalidasi. Apabila telah terdaftar, maka akan masuk ke halaman dashboard. Kemudian di sini terdapat menu-menu, yaitu data sampah, permintaan, mitra, dan profil. Untuk melihat profil, kita klik menu profil. Terdapat data-data dari profil TPA atau admin. Kemudian kita bisa mengganti password dengan klik ganti password dan memasukkan password yang baru, kemudian dikonfirmasi lagi. Apabila tidak sesuai dengan password yang dikonfirmasi, maka tidak bisa menyimpan. Passwordnya telah terganti. Nah, sekarang kita lihat untuk data sampah masuk, yaitu di halaman dashboard untuk memasukkan jumlah sampah. Dengan mengisi form yang tersedia. Kemudian klik batal untuk tidak dan simpan untuk menyimpan data sampah. Maka dapat terlihat di paling bawah. Kemudian untuk melihat rekapan sampah masuk, kita dapat melihatnya di menu data sampah dan klik submenu data jumlah sampah. Di sini terdapat rekapan menurut bulan, yaitu total sampah masuk dan total angkutan. Kemudian kita bisa melihat data mitra dengan mengklik menu mitra. Di sini terlihat mitra yang telah terdaftar. Kemudian untuk menambahkan data mitra, maka kita dapat mengklik tambah data dan memasukkan form yang telah tersedia. Kemudian klik simpan untuk menyimpan. Kita juga bisa mengedit data dengan mengklik edit data. Kemudian masukkan ID yang ingin dirubah. Maka dapat dilihat datanya dapat berubah. Kemudian kita juga bisa melihat data produksi yang telah diinputkan oleh mitra, yaitu dengan mengklik menu data produksi. Kemudian terlihat rekapan ID produksinya, nama mitra dan jumlahnya. Kemudian di TPA ini bisa memverifikasi permintaan dan pembayaran, tapi sebelum itu harus diinputkan oleh mitra.
setelah masuk, halaman dari mitra adalah jumlah data sampah yang terdapat pada TPA yang telah dikelompokkan, yaitu terdapat kaca, kayu, sabut kelapa. Nah, di sini mitra bisa mengajukan permintaan sampah dengan mengklik ajukan permintaan sampah, sehingga mitra tidak perlu datang ke tempat TPA. Masukkan tipe sampah yang diinginkan dan jumlah permintaannya berapa. Kemudian dapat dilihat di bagian TPA untuk diverifikasi. Nah, di sini kita dapat melihat data permintaan yang telah dimasukkan tadi. Kemudian kita bisa memverifikasi statusnya. Maka jika diterima, pilih terima, dan jika ditolak, pilih tolak. Setelah masuk ke permintaan, maka selanjutnya harus memverifikasi pembayaran. Di sini telah terdapat data permintaan dari mitra yang tadi. Selanjutnya, jika mitra sudah bayar melalui offline, maka dapat diverifikasi. Maka statusnya akan berubah menjadi berhasil dan diterima. Selain itu, pada tampilan mitra sendiri juga dapat melihat riwayat transaksi yang telah diinputkan. Yaitu di status permintaan dan riwayat transaksi. Untuk riwayat transaksi ini merupakan rekapan dari seluruh permintaan dan pembayaran. Nah, karena tadi sudah diverifikasi, maka terdapat statusnya berhasil. Untuk status permintaan, nah di sini karena status permintaan yang tadi sudah diverifikasi, maka statusnya sudah berpindah ke riwayat transaksi, sehingga di tabel ini sudah tidak ada data. Ini kalau seumpama kita ngajukan lagi, kita contoh, kita ngajukin daun kering, seumpama diisi 78 dan simpan. Nah, itu yang bisa kita lihat di sini. Dengan menggunakan aplikasi ini, maka dapat mempermudah pembuatan laporan pengolahan limbah, yaitu kita dapat melihat rekap-rekap dari permintaan jumlah sampah atau transaksi dan jumlah sampah masuk keluar. Untuk sampah keluar itu datanya otomatis keluar, tanpa harus menginputkan data terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah jelasin demo aplikasinya, langsung aja saya, Yoski Tanjung, akan menjelaskan sebagian programnya. Jadi di sini saya membuat kontrol. Kan di sini berhubung ada sekitar 37 view, jadi saya juga membuat 37 controllernya, dan untuk model ini adalah modelnya untuk mengambil data tabel. Nah, saya juga menggunakan kelas helper. Apa itu kelas helper di sini? Jadi yakni di sini untuk membantu saya memudahkan untuk memanggil metode yang telah saya buat. Contohnya ini, change page untuk pindah page. Ini di sini bisa dicontohkan. Nah, ini helper change page untuk pindah ke
data permintaan sampah. Nah, di sini juga ada get connection untuk database, execute untuk mengeksekut query, dan insert update untuk menjalankan query juga. Nah, lalu yakni saya membuat kelas data tabel juga, yakni untuk get data tabel ini untuk mengambil data-data dari tabel yang ada di aplikasi kami. Ini contohnya get data dashboard untuk mengambil data tabel yang di dashboard, data mitra dan lain-lain sampai data mitra. Lalu untuk sebagiannya saya akan jelaskan tentang login page. Jadi di sini setelah kami mendeklarasikan ID dari text field-nya dan password field-nya, itu nanti akan di get text dan dirubah tipe datanya menjadi string. Nah, kenapa kok jadikan string? Biar nanti bisa kami execute ke query-nya. Jadi ini mengambil data TPA di mana username sesuai yang kita inputkan dan password sesuai yang kita inputkan. Lalu di sini itu untuk user TPA adalah model untuk kita mengambil data usernya. Lalu kita change back ke dashboard bila berhasil. Namun bila salah, di sini langsung dipindahkan untuk mengeksekut data mitra. Soalnya loginnya punya kami itu cuma satu. Jadi verifikasinya untuk membedainnya itu lewat password itu. Ini kurang lebih sama kayak penjelasan tadi. Lalu bila seumpama dari keduanya salah, maka akan keluar notifikasi username atau password salah. Nah, yang kedua ini penjelasan tentang kelas verifikasi status permintaannya. Nah, penjelasan juga sebelumnya kami menggunakan bahasa pemrograman Java FX. Nah, di sini saya juga menggunakan Gradle, yakni untuk package manajernya supaya nanti lebih mudah untuk import library yang dibutuhkan. Nah, untuk kelas verifikasi status permintaan, kita implement dulu yang dijalankan dahulu, yakni get choice. Get choice-nya itu kayak choice box. Nanti kalau sama membuka form verifikasi status permintaan, nanti akan ngolah ini terlebih dahulu. Lalu di sini kurang lebih sama kayak tadi. Jadi mengambil data dari inputan ID dan status yang telah dipilih dan dijadikan string. Nah, di sini saya deklarasikan variabel isi dengan diterima. Yang nanti intinya yang di if ini bila CB combo box status sama dengan diterima isi, maka akan menjalankan query-query yang ada di bawahnya. Yakni query ini keseluruhan untuk mengupdate data yang dari belum diverifikasi menjadi diterima, lalu menginsertkan data ke pembayaran sampah. Lalu bila salah, nanti akan mengupdate data juga dan diganti statusnya menjadi ditolak permintaannya, lalu menjalankan query untuk memasukkan data tersebut langsung ke entity riwayat transaksi. Nah, jadi intinya kalau seumpama data permintaan yang telah ditolak itu nanti langsung masuk ke riwayat transaksi juga. Sedangkan data yang diterima nanti akan masuk ke entity pembayaran terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.